Walaupun yang ada di piring transferware yang gue miliki ini adalah kisah Andalus yang hanya sepenggal ya, sepenggal gambar saja ya. Tapi menurut analisa gue ya, dari analisa gue, piring ini menggambarkan kejayaan dari dua etnis ya. Satu etnis Islam ya, yang pernah berjaya selama 800 tahun ya, dan juga etnis Kristen yang mengalahkan etnis Islam dikala itu untuk menguasai Andalusia hingga sekarang. Salam Sobat Antik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan juga stay tune terus di channel Transferware Indonesia. Pastinya setiap minggu saya akan selalu memberikan kisah-kisah atau informasi yang inovatif dan juga berita-berita yang terupdate tentang transferware yang tersebar di Indonesia. Seperti video yang akan saya putar kali ini. Nah, video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi yang pastinya bernilai sejarah ya. Dari sebuah piring yang hanya sebuah piring makan. Tetapi dari sebuah piring makan itu tersimpan nilai-nilai sejarah yang pastinya terkenal hingga saat ini. Penasaran dengan piring tersebut? Saksikan terus ya di videonya kali ini. Stay tune. Sebentar, sebelum saya memulai video ini, gua ingin bertanya kepada para sobat antik di rumah dan dimanapun berada, apakah kalian tahu dengan Andalusia? Tahu? 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 Tapi menurut gua kayaknya nggak mungkin deh para sobat antik nggak kenal dengan kisah ini. Soalnya kisah ini pastinya sangat terkenal hingga sekarang karena kisahnya sangat fenomenal. Negeri ini adalah negeri dari para raja. Dari abad ke abad rajanya berganti-ganti. Bahkan bukan hanya rajanya, tetapi sukunya juga berganti-ganti yang menguasai negeri. Menarik bukan? Oke, kita lanjut dan kita bahas seluruhnya. Negeri yang berada di Spanyol dan di tengah-tengah negara Portugal ini bernama Andalusia. Andalusia pernah memiliki sebuah kisah kejayaan Islam yang berlangsung selama 800 tahun lamanya. Kenapa video kita kali ini saya awali dengan kisah Andalusia? Karena kisah ini menempel dan tercetak di piring transferware yang saya miliki. Sebelum gua melangkah ke piring transferware yang gua miliki dan ingin gua ceritakan di video kita kali ini, supaya para sobat antik di rumah dan dimanapun berada penasaran nggak? Pasti penasaran ya. Nah, sebelum kita melangkah ke video tentang piring yang gue miliki, gue ingin cerita dulu kisah menarik dari Andalusia yang kisah singkatnya tergambar di piring yang gue miliki. Kisah dari Andalusia ini memang cukup menarik. Dimulai dari namanya yang ternyata pernah berganti selama 3 kali loh para sobat antik.
Bayangin aja 3 kali. Benar. Ya. Yang pertama, Andalusia bernama Asbania saat dipimpin oleh kerajaan Romawi di sekitar tahun 133 Masehi. Yang kedua, namanya berganti lagi karena si penguasa yang ada di Andalusia berganti juga. Saat itu dikuasai oleh suku Vandal dan namanya berganti menjadi Pandalusia. Ketiga, namanya berganti lagi karena saat ini dikuasai oleh bangsa Islam. Namanya mengganti menjadi Al-Andalus. Dan karena semakin sering disebut Andalus oleh bangsa Islam saat itu, namanya disempurnakan menjadi Andalusia hingga saat ini kita kenal. Islam memang sangat lama berjaya di Andalusia. Bayangin aja, Islam berjaya selama 800 tahun. Hingga akhirnya dikuasai oleh bangsa Kristen di tahun 1400-an. Gila ya, lama banget loh itu, 800 tahun. Bukan cuma singkat loh. 800. Ya, itu tadi kisah singkat yang gue ceritain atau gue sampaikan ke para sobat antik tentang Andalusia. Nah, kali ini pasti yang kalian tunggu-tunggu. Gue akan ceritain kisah Andalusia yang dicetak di piring transferware yang gue miliki. Walaupun yang ada di piring transferware yang gue miliki ini adalah kisah Andalus yang hanya sepenggal ya, sepenggal gambar saja ya. Tapi menurut analisa gue, ya, dari analisa gue, piring ini menggambarkan kejayaan dari dua etnis, ya. Satu etnis Islam ya, yang pernah berjaya selama 800 tahun ya, dan juga etnis Kristen yang mengalahkan etnis Islam dikala itu untuk menguasai Andalusia hingga sekarang. Mengapa demikian? Karena yang pertama tentang etnis Islam yang digambarkan di piring transferware ini. Di piring transferware yang gue miliki ini ada 2 buah bangunan yang megah di kala itu. Yang pertama ialah Istana Alhambra dan juga Istana Az-Zahra. Kedua bangunan tersebut dibangun di saat masa kejayaan Islam selama 800 tahun lamanya. Dan 2 orang yang ada di gambar transferware yang gua miliki itu bukan gambar orang biasa ya. Itu merupakan raja dan ratu yang berkuasa di saat etnis Kristen menguasai Andalusia. 2 tokoh yang ada di gambar transferware yang gue miliki ialah Raja Ferdinand dan juga ratunya yang bernama Ratu Isabella. Yes, pasti kalian banyak mendengar Isabella ya, tapi bukan ratu nih kayaknya. Kayaknya dengar lagu Amisat ya, yang Isabella. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Nah, tadi kan gue udah sebutin ya 2 bangunan megah yang ada di piring transferware yang gue miliki. Yang mana coba? Menurut kalian, para sobat antik, yang Istana Alhambra dan mana juga yang Istana Medinat Az-Zahra? Coba deh, tulis di kolom komentar yang mana yang Istana Alhambra dan yang mana yang Istana Medinat Az-Zahra. Itu ada di sebelah kiri, ada juga di sebelah kanan ya. Yang mana coba? Gue pengen tahu
kalau kalian memang benar-benar menyimak video ini dari awal hingga saat ini. Coba, ayo yang mana? Kalau menurut analisa gue ya, ini analisa gue loh, bukan analisa atau fakta ya, karena gue juga belum tahu nih yang mana tuh sebetulnya yang Alhambra dan juga Azahra. Nah, tapi kalau dilihat dari analisa gue yang mengacu pada gambar-gambar yang ada di Google, ya gue nyamain ya. Nah, yang Alhambra itu kalau menurut gue sebelah kanan, yang ada yang ada bangunan-bangunan gitu ya. Itu kan tergambar tuh ada bangunan-bangunan ya, dan di atasnya ada tanda salib ya. Nah, itu adalah Istana Alhambra karena itu merupakan pusat dari kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ferdinand dan juga Ratu Isabella. Jadi kalau menurut gua itu yang Istana Alhambra. Dan yang ada tugu ya, yang kayak tugu itu menandakan Medinat Az-Zahra. Nah, kalau coba deh kalian buka Google ya. Nah, itu kayaknya hampir sama tuh dengan Medinat Az-Zahra. Karena di Medinat Az-Zahra tuh ada tugu-tugu kayak gitu. Ya, ada pilar dan tugu-tugu yang bentuknya kayak gitu. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah Medinat Az-Zahra. Nah, itu analisa gua loh ya. Bukan fakta loh. Nah, coba. Nah, kalau gua pingin denger juga pendapat kalian. Nah, barangkali ada pendapat kalian yang berbeda dari pendapat atau analisa gua. Nah, coba deh kalian tulis pendapat kalian tentang mana yang sebenarnya merupakan Istana Alhambra dan juga Medinat Az-Zahra. Nah, ini nih. Ini juga pasti kalian tunggu-tunggu ya. Selain dari kisahnya yang menarik ya, dari piring yang gue miliki ini, tahun pembuatan dan juga siapa yang membuat piring ini, masa dia kucuk-kucuk keluar ya, dan terbit dan ada di rumah gua ya saat ini, nggak juga gitu ya. Nah, pastinya dia ngecetak atau membuat atau memproduksi piring ini. Nah, pastinya harus kalian ketahui ya. Nah, piring ini dibuat di tahun 1830. Bayangin aja loh, tahunnya udah sangat tua ya, dan udah 200 tahun lamanya. Dan setelah gue teliti lebih dalam lagi tentang piring ini dibuat oleh produsen transferware ternama ya, dan mungkin sangat ternama di Inggris kala itu ya, di kota Staffordshire, ialah yang bernama Adams. Nah, setelah itu Adams banyak dikenal dengan Adam and Son and Co. Tetapi saat membuat piring yang gue miliki ini, namanya masih bernama Adams. Karena piring ini dibuat di tahun 1830, di mana berarti ialah masa kejayaan transferware yang sangat berjaya di tahun tersebut. Dan tahun 1830 itu adalah tahun di awal-awal masa kejayaan transferware. Ya, dari 1820 hingga 1830 ialah masa pertama transferware banyak dikenal oleh masyarakat kala itu. Gitu. Nah, ini biasanya nih para sobat antik dan para kolektor udah ngumpul nih. Kalau ada piring yang kuno nih. Nah, pasti nih. Gue pasti tahu. Ya. Karena usianya sudah sangat tua ya. Sudah 200 tahun. Pastinya dia punya nilai yang lumayan ya. Lumayan tinggi ya. Karena pastinya dia termasuk barang langka. Nah, cuman gue nggak tahu. Kadang ada sobat antik di sana atau para kolektor transferware yang punya pendapat berbeda. Ada yang bilang ini bukan masuk langka, karena gue juga punya. Pasti ada yang menyebut seperti itu ya. Tapi menurut gue piring ini termasuk piring langka karena dia juga dibuat sudah sangat tua ya, usianya sudah 200 tahun,
ya, dari 1830 hingga tahun ini ya, itu berarti udah 200 tahun ya. Dan dia nggak mungkin dibuat lagi di tahun-tahun sekarang. Kalau ada yang membuat piring ini dan sama persis, coba deh tunjukin di kolom komentar ya. Dan kalau menurut gue juga, itu juga berarti adalah cetakan repro. Nah, memang tidak tertutup kemungkinan ada juga yang membuat repronya ya. Tapi kalau yang ada di gua ini adalah yang asli. Dan dibuat asli di tahun 1830 oleh Adams. Itu faktanya. Oke? Sepakat ya? Ya. Karena pasti banyak perbedaan pendapat, ya gue pingin pada para sobat antik dan para kolektor transferware dimanapun berada, bagi yang memiliki piring yang sama seperti yang gue miliki ini, yaitu yang tentang Adams, nah, kalian boleh tulis di kolom komentar ya, dan atau juga bisa WhatsApp di nomor yang tertera di bawah ini ya. Untuk nomor WhatsApp ini, bagi kalian juga yang ingin nge-share transferware yang kalian miliki, boleh juga ya, kirim juga boleh ke WhatsApp yang sudah gue berikan kepada kalian. Nah, siapa tahu nanti dari share video atau foto dari kalian yang diberikan ke gue, bisa gue review di video-video selanjutnya ya. Barangkali dari transferware yang kalian miliki ada kisah-kisah menarik juga yang bisa gue sampaikan di video di Transferware Indonesia. Pastinya akan bermanfaat bagi kalian semua. Oke? Oh iya, kenapa tadi gue bisa menyimpulkan bahwa piring yang gue miliki ini adalah bercerita tentang Andalusia. Seperti video-video sebelumnya yang telah gue sampaikan kepada para sobat antik semua, untuk melihat sebuah transferware dan bisa menganalisa tentang sebuah transferware, kita perlu mengacu pada logo yang ada di bawah atau di belakang transferware yang Anda miliki. Nah, Anda sudah lihat juga ya dari gambar atau foto yang sudah gue berikan tadi di tengah-tengah video. Nah, di situ ada logo yang bertuliskan Andalusia. Nah, itulah hal yang gue lihat dan menjadi analisa yang telah gue sampaikan di video yang gue berikan kepada kalian ini. Nah, itu aja ya yang bisa gue sampaikan di video kita kali ini. Nah, sebelum gue menutup video kita kali ini, gue selalu ingatkan, bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like ya video ini, dan juga untuk berkomentar apa saja yang mungkin bisa kalian sampaikan juga di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk nge-share video ini. Mungkin ada teman-teman kalian yang belum melihat di YouTube, jadi kalian bisa share juga ya video ini. Siapa tahu bermanfaat juga buat teman-teman kalian atau keluarga kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar selalu kalian diingatkan dengan video-video dari Transferware Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang akan datang dan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.